萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sebuah aliran perak kecil mengalir turun dari puncak gunung di dalam hutan yang tenang, berkembang subur di pegunungan hijau yang subur. Suasana hening menyebabkan daerah di sekitar sungai kecil dipenuhi dengan suasana damai. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum sosok hitam besar ditembak keluar dari hutan. Ini mendarat di tanah, tetapi terus menggosoknya membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil. Baru kemudian berhenti dengan lambat. Binatang magis buas besar penuh dengan aura ganas, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya. Ada bekas luka hitam di perutnya. Aktivitas tiba-tiba menyebabkan beberapa binatang ajaib di sekitar sungai kecil untuk buru-buru mundur karena terkejut. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat binatang ajaib yang jatuh di tanah. Kecerdasannya membuat mereka secara tidak sadar menarik diri pada tingkat yang bahkan lebih cepat. Apakah itu manusia atau binatang ajaib? Orang yang bisa mengalahkan beruang setan tanah besar yang terkuat dalam radius ratusan kilometer adalah seorang ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditularkan melalui hutan setelah binatang ajaib ini lari ketakutan. Sesaat kemudian, sosok manusia kurus perlahan muncul. Sosok manusia berhenti di luar hutan, mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menyilaukan di langit. Dia segera menundukkan kepalanya, melirik orang besar yang tidak jauh, menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun Anda ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai." Matahari mendarat di wajah pemuda yang akrab itu, menyebabkan pemuda itu tampak lebih hidup. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan yang telah memilih untuk melintasi pegunungan dengan berjalan kaki. Xiao Yan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak binatang sihir yang bodoh yang mati oleh tangannya. Menuangkan darah segar banyak binatang ajaib telah samar-samar menyebabkan Xiao Yan memancarkan aura ganas berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam daripada sebelumnya. Dalam sekejap dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya dari binatang buas. Hutan pegunungan yang luas sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di pegunungan ini. Tidak hanya ada peringkat tinggi binatang ajaib sebanding dengan ahli Do Huang, tetapi Xiao Yan bahkan bertempur dengan peringkat 7 binatang ajaib, setara dengan seorang elit Do Zong, secara kebetulan karena ia telah menemukan bahan obat yang langka. Beruang setan tanah besar memiliki kekuatan yang setara dengan Do Huang biasa. Yang Xiao Yan telah bunuh sebelumnya adalah Raja Serigala Abu-Abu yang dikenal sebagai tuan dari pegunungan ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan pengukur manusia, dia harus berada di sekitar tingkat bintang 2 Do Zong. Setelah memasukkan agility dan insting binatang liar, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan bintang 3 elit Do Zong. Di masa lalu, Xiao Yan akan mengalami kesulitan melawan tingkat ini sendirian. Namun dengan kekuatan 9 Do Huang saat ini dan efek hebat dari langit api 3 perubahan misterius, bahkan Raja Serigala Abu-Abu mengalami kesulitan membunuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan berhasil lolos dari 2 pertarungan yang pecah dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari yang singkat ini. Selain itu, dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Raja Serigala Abu-Abu.
Hal ini mengakibatkan dia tidak memiliki pilihan selain untuk memesan binatang ajaib lainnya di dalam pegunungan ini untuk mencari jejak Xiaoyan. Tentu saja, dengan kartu truf saat ini di tangan Xiaoyan, dia hanya perlu mengeluarkan boneka setan bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu ini. Namun dia tidak melakukannya. Lawan dari level ini adalah kebetulan apa yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 sesepuh besar dari Pavilion Petir Angin Utara telah jauh melebihi Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan membutuhkan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Namun sekarang dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiaoyan telah mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik baginya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mengambil langkah pembunuhan dan membunuhnya. Saya ingin tahu apakah binatang itu melompat-lompat setelah gagal menemukan saya selama 2 atau 3 hari terakhir ini? Xiaoyan tertawa tergelak. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang setan tanah besar. Dia mengambil belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu, dia mengekstrak inti monster kuning. Sebuah peringkat 6 inti monster kemungkinan akan berguna ketika dia memperhalus pil di masa depan. Xiaoyan datang ke sisi sungai kecil, mencuci inti monster dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode ini, setelah berkemah di luar ruangan membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang terlihat biadab. Saya menjadi semakin akrab dengan gerakan 3000 petir. Namun saya belum berhasil dalam pembentukan avatar. Tubuh ilusi 3000 petir ini memang tidak mudah dikuasai. Api hijau giok berkedip di tangan Xiaoyan, menguap semua air di atasnya, sementara Xiaoyan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Masih ada sekitar 20 hari atau lebih hingga permulaan pasang energi pegunungan mata langit. Menurut kecepatanku, aku harus bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, saya akan terbang ke pegunungan mata langit. Apakah saya akan bisa membentuk avatar selama sisa waktu ini akan bergantung pada keberuntungan saya. Xiaoyan menghela nafas. Dia berdiri dan baru saja akan berbalik pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke arah langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Bahkan bisa samar-samar mencium aroma yang padat dan ganas. Mereka cepat tiba kali ini. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini. Dia berhenti dan menyilangkan lengannya ke dadanya, dan tersenyum saat dia mengamati sosok hitam yang semakin mendekat. Tinggalkan buah tanpa tepung. Kalau tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya. Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah ditularkan. Raungan itu menyebabkan binatang ajaib di bagian hutan ini menggigil. Sosok hitam itu secara bertahap mendekat. Ia adalah seekor binatang ajaib terbang yang sangat besar. Sayapnya yang besar tersebar membawa suara angin bersiul keras saat ditekan ke arah hutan di bawah menyebabkan pepohonan meliuk. Seorang pria setengah baya dengan tubuh bagian atas telanjang ditutupi banyak luka, berdiri dengan bangga di kepala binatang ajaib. Sepasang mata merah dengan kejam menatap Xiaoyan di samping sungai kecil. Ada banyak binatang ajaib dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Secara sekilas, semuanya cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Anda seorang komandan yang telah menduduki gunung dan memproklamirkan diri sebagai raja. Mengapa Anda terus mengejar saya karena buah Star Class? Bukankah itu tidak memuaskanmu? Xiaoyan memandang pria besar dengan tubuh bagian atas yang telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah tuan dari pegunungan ini, yaitu Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia.
Ini bukan masalah mudah. Harus diketahui bahwa transformasi binatang ajaib mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesusahan petir akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, seseorang akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika salah satu gagal menahannya, ada kemungkinan seseorang akan terbunuh oleh petir. Tentu saja, jika seseorang memiliki pil, dia akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Namun Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi. Setelah semua, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pil obat terlangka dalam dunia binatang ajaib. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu mengutuk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melompat turun dari punggung binatang terbang dan mendarat di tanah, muncul persis seperti menara yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil di sampingnya meledak. Tetesan air tersebar ke segala arah. Serahkan ke saya yang lama. Kalau tidak, saya akan membunuhmu hari ini. Mata merah Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiao Yan. Dengan segera kakinya menginjak tanah. Retakan besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara suos saat itu bergegas menuju Xiao Yan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk ke tenggorokan Xiao Yan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara di mana cakar itu berlalu. Xiao Yan hanya tersenyum ketika melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia menarik lebih dari selusin langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan dari Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulang-tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan bertindak menggunakan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bajingan kecil, apakah Anda hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu marah meraung ketika serangannya dihindari oleh Xiao Yan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar daripada kekuatan Xiao Yan, tetapi pihak lain bahkan lebih licin. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain. Xiao Yan tersenyum ketika melihat Raja Serigala Abu-Abu berakting dengan ganas. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba terkumpul. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang ditinggalkannya dengan cepat menghilang. Namun yang terakhir ini mempertahankan pendiriannya. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Sukses! Xiao Yan tertegun saat melihat bayangan ini yang belum menghilang. Dia tercengang. Dia tidak mengendalikan diri sebelumnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan dapat membuat avatar dengan cara yang membingungkan? Xiao Yan akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat. Kebahagiaan liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat dan bayangan berubah menjadi titik cahaya yang tidak terlihat sebelum memasuki alis Xiao Yan. Ini hanya benih avatar. Namun langkah penciptaan yang sulit ini telah terlaksana. Selanjutnya jika seseorang harus marah dan memperbaikinya, tubuh ilusi 3000 petir Xiao Yan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Hahaha, terima kasih banyak. Karena Anda meminjamkan tangan, saya akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi tuan gunung ini dengan cara yang aman. Xiao Yan tertawa keras ke Raja Serigala Abu-Abu. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiao Yan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja melangkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seolah dia telah melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian dia berteriak dengan ngeri, "Sayap iblis surga Phoenix!" Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.